saya Ervina Zahra dengan akhiran NIM 236 dari kelompok 8. Kali ini saya dan teman-teman saya ingin membahas tentang apa arti filsafat pendidikan bagi mahasiswa abad ke-21. Kami memilih tokoh Ki Hajar Dewantara, yakni Bapak Pendidikan Nasional Indonesia bersama dua teman saya. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Febrianti dengan akhiran NIM 078. Di sini saya sebagai narasumber 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfi Rahayu dengan akhiran NIM 035. Di sini saya sebagai narasumber 2. Sebelum masuk ke diskusi, kita bahas dulu pemikiran inti dari Ki Hajar Dewantara. Oke, jadi Ki Hajar punya 3 semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangungkarsa, Tuturi Handayani, yang dimana artinya di depan memberikan teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan dan kebebasan. Nah, beliau juga menekankan bahwa pendidikan ini harus memerdekakan manusia, bukan sekedar membuat siswa patuh. Pendidikan itu harus membentuk karakter budi pekerti dan kemampuan untuk menjadi manusia yang utuh. Nah, bagaimana pemikiran Ki Hajar ini nyambung dengan pengalaman kita selama kuliah? Waktu kuliah, banyak dosen yang tidak hanya mengajar materi, tapi memberi contoh sikap profesional, disiplin, dan empati. Jadi itu sangat terasa bagian Ing Ngarsa Sung Tulodo. Teladan dosen ini membuat kami itu ikut memperbaiki cara belajar dan cara bersikap. Betul. Lalu kemudian ada Tuturi Handayani. Ya, itu juga kerasa banget. Karena banyak tugas proyek yang memberi kita kebebasan memilih tema. Dosen tidak mendikte, tetapi memberi ruang untuk eksplorasi itu. Ini juga membuat kita lebih kreatif dan lebih percaya diri, seperti itu. Dan yang paling terasa adalah nilai pendidikan yang memerdekakan. Kita belajar bukan cuma untuk nilai, tapi untuk memahami, berdiskusi, dan menemukan makna. Sekarang, apa saja tantangan pendidikan yang kita hadapi di abad 21? Nah, yang pertama, literasi itu masih rendah. Banyak siswa ini yang sulit memahami bacaan panjang atau menganalisis informasi. Yang kedua, ketimpangan akses pendidikan. Di kota akses internet oke, tapi di desa masih banyak yang kesulitan. Ketiga, disrupsi teknologi dan AI. Banyak mahasiswa belum siap bersaing dengan teknologi baru. Skill digital masih jauh tertinggal. Nah, terus yang keempat, krisis karakter. Banyak kasus perundungan, kurangnya empati, dan mudah terpengaruh informasi hoaks, dan lemahnya budaya gotong royong di sekitar kita. Sekarang kita masuk yang paling penting nih. Bagaimana sih filsafat Ki Hajar Dewantara bisa jadi solusi? Yang pertama itu semangat pendidikan yang memerdekakan, membuat mahasiswa kritis dan kreatif. Ini penting banget untuk menghadapi banjir informasi dan perkembangan AI seperti itu. Nah, yang kedua itu semboyan Tuturi Handayani mendorong pendidik memberi ruang merdeka bagi peserta didik untuk bereksperimen. Ini cocok untuk kebutuhan skill abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga ada fokus Ki Hajar pada budi pekerti bisa menjawab krisis karakter. Pendidikan tidak hanya soal akademik, tetapi juga moral dari diri sendiri, seperti itu. Nah, yang terakhir, pendekatan dari, oleh, dan untuk masyarakat, membantu menjawab ketimpangan akses bahwa pendidikan harus relevan dengan kebutuhan lingkungan. Jadi, filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan hanya sejarah, tapi sangat relevan di abad 21. Nah, beliau mengajak kita menjadi mahasiswa yang merdeka, kreatif, dan bertanggung jawab.
Oke, dan menjadi pendidik masa depan yang memberi teladan, semangat, dan dukungan bagi generasi berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.